Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS fase B kelas 4 bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Topik A, aku dan kebutuhanku. Apa saja kebutuhan manusia? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan apa hubungannya kebutuhan dengan keinginan manusia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Banu terlihat pucat karena dia lupa sarapan. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu ketika kalian merasa lapar? Kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Mari kita mencari tahu dengan mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Buatlah tabel seperti contoh berikut. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Sedangkan kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah, tapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Dan kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia serba kekurangan. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Tentu saja kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Penentu apakah kebutuhan itu utama atau tidak adalah tingkat kepentingan dan mendesak atau tidaknya. Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan orang lain karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Ya, jawabannya adalah kebutuhan dong. Berikut adalah kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia seperti makanan, rumah, pakaian. Ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti komputer, handphone, televisi. Kemudian ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah seperti mobil, berlian. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer, namun untuk orang lain bisa jadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Membuat daftar prioritas dapat membantu kita menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Yaitu dengan membuat diagram prioritas. Yang pertama, tuliskan semua kebutuhan yang ada, hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Langkah kedua, sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Langkah yang ketiga adalah susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar tersebut. Dan yang langkah yang terakhir adalah penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.